Melihat semua ini terjadi tentu bikin Kenzo dan Aurel pun juga pasti kecewa banget teman-teman. Aurel udah dandan cantik-cantik, bahkan sama Glenn pun udah beli kado, beli kue dan lain sebagainya macamnya. Tapi melihat ayahnya seperti ini tentu kan ini jadi kayak apa ya? Jadi kayak sesuatu yang pada akhirnya tuh bikin malu. Sesuatu yang pada akhirnya benar-benar bikin apa ya? Bikin semuanya tuh jadi hancur berantakan. Sedih ya karena Aditya ini seharusnya nggak perlu seperti ini. Dalam arti gini, kan Aditya tuh harusnya kalaupun ibaratnya mau selingkuh tuh jangan di momen-momen penting gini lah. Karena ini tuh momen ulang tahunnya Rianti, sampai nggak datang. Pas balik ke rumah pun juga kondisinya kayak yang nggak sadar. Pada akhirnya kan ini cuman kayak, wah ternyata belum berubah, ternyata seperti ini, ternyata tidak ada perubahan sama sekali. Pada akhirnya kan akan meninggalkan bekas luka teman-teman. Terutama buat siapa? Buat anak-anak, Kenzo dan Aurel. Ini tuh udah bukan lagi masalah luar biasa. Ini udah bukan lagi masalah yang sepele. Ini tuh udah separah itu. Gitu loh. Apalagi sampai ibaratnya selingkuhnya mana sama ART. Bukan menghina ART ya. Maksud dari Aditya maksud dari Kenzo, Aurel dan juga Rianti. Tapi ya ini pun juga bikin Aditya kaget. Ternyata Nadia ini adalah seorang ART teman-teman. Ini bakal seru banget gitu lah. Nah di sisi lain, ini tuh juga ngerasa kalau ini tuh udah terlalu parah banget. Kekecewaan yang gak bisa lagi diungkapkan. Bener-bener gak bisa lagi diterjemahkan, gak bisa lagi untuk diungkapkan begitu saja. Karena udah separah itu. Dan itu yang bener-bener bikin semuanya pun juga hancur. Bikin semuanya pun juga bener-bener gak bisa tertahankan lagi. Gak bisa lagi dimaafkan karena merasa kalau apa yang sudah dilakukan oleh Aditya ini tuh udah bener-bener parah. Karena kan berkali-kali sama Rianti aja hitungannya tuh udah selingkuh kan dari Widuri. Terus sama Giselle, sempat suka sama Bu Cynthia, dan sekarang sama Nadia. Kalau Aditya pasti bilangnya enggak kok, ini psikolog, tempat curhat aja dan lain sebagainya macamnya. Iya betul, belum apa-apa gitu. Cuma kan masalahnya teman-teman, masalahnya adalah ngelakuin semua itu di hari besarnya istrinya sendiri, yaitu Rianti gitu loh. Jadi gimana pada akhirnya ini tuh bisa berjalan dengan lancar, pernikahan ini semuanya, kalau ternyata Adityanya aja kayak begini. Kan akhirnya Rianti marah, nangis, kecewa, emosi, bener-bener gak tahu lagi mesti berbuat apa, bener-bener marah, ngamuk, pokoknya udah gak tertahankan lagi karena memang gak tahu mesti berbuat apa. Jadi ini tuh kayak bener-bener membingungkan buat Rianti. Apalagi gak kebayang sih saat Rianti tahu ternyata si Angel alias Nadia ini adalah seorang ART, wah pasti diketawain banget si Aditya. Dan Mimin yakin Aditya pun juga pasti bakal kayak ngerasa ditipu-tipu banget teman-teman gitu loh. Tapi ya memang sih ini semua terjadi kan gara-gara permasalahan itu ya. Memang kita pun juga semua tahu rumah tangga Aditya sama Rianti ini dari sejak awal pun juga udah bermasalah gitu loh. Cara Rianti ngerebut Aditya pun juga bermasalah. Cara Rianti selingkuh dari Widuri dengan pacaran sama Rianti aja pun juga udah bermasalah. Kita semua tahu bermasalah sejak day one lah ibaratnya, sejak hari pertama. Tapi minimal kan secara apa ya, udah terbentuknya keluarga ini kan pasti yang namanya rumah tangga tuh ibaratnya kayak, mungkin teman-teman di sini yang udah berumah tangga pasti ngerasakan ya, pasti ada aja cekcok dan lain sebagainya macamnya. Kadang ngerasa cocok banget, kadang mungkin ngerasa sayang banget, kadang tiba-tiba benci, tiba-tiba kayak kesal dan lain sebagainya macam. Itu kan perasaan wajar ya. Jangan kan sama yang udah menikah gitu loh, yang pacaran aja terkadang ngerasa kayak begitu. Nah tapi Aditya tuh sama Rianti ini kayak ibaratnya nggak benar-benar memahami konsep tersebut. Dan utamanya Aditya, harusnya ya udah hentikan aja. Udah bagus kok Aditya bertobat dan lain sebagainya macamnya. Tapi pada akhirnya malah kayak begini kan mengecewakan semua orang teman-teman. Gitu loh. Walaupun Aditya bilang tapi ini tuh temen kok, dan yang ngapain malam-malam tengah malam nggak sadar sama perempuan lain. Itu aja tuh udah nggak masuk akal, udah nggak masuk logika, udah bener-bener ngaco, salah dan lain sebagainya macam. Jadi ya udah, ini tuh nggak bisa lagi dibenarkan, ini nggak bisa lagi ditoleransi, dan bener-bener nggak masuk akal. Makanya ini tuh pasti bakal menjadi momen dimana titik balik bagi Rianti untuk meninggalkan Aditya teman-teman. Karena ingat ya, masih ada perjanjian tuh
antara Aditya dan juga Rianti. Jika Aditya ketahuan berselingkuh apapun itu, maka semua harta akan jatuh ke tangannya Rianti. Dan ini pun yang paling parahnya mungkin adalah bagaimana, nah ini nih, bagaimana sikap dari anak-anak Kenzo, Aurel. Wah, ini bakal gawat banget. Jujur ini bakal gawat banget. Aditya bakal habis-habisan deh, gitu loh. Udah nggak bisa lagi ditahan-tahan ini mah ya, karena kecewa teman-teman. Kenzo Aurel ini kan anak ya. Anak tuh akan melihat, akan mencontoh, akan menjadi sebuah memori ketika melihat orang tuanya tuh melakukan apa, apalagi hal buruk gitu. Makanya kan rata-rata ketika ada misalnya seorang bapak selingkuh nih, pasti anak-anak tuh banyak banget yang gak mau lagi bahkan kenal sama bapaknya gitu loh. Apalagi ini kan, karena bayangin teman-teman, Kenzo tuh bakal semarah apa? Sekali, 2, 3 kali. Minta maaf, berubah iya, terlihat baik iya, tapi terulang lagi, gitu loh. Jadi pasti Aurel Kenzo pun juga pasti bakal minggat lagi sih. Apalagi Aurel ya, yang udah tinggal lagi sama Rianti, pasti bakal ngajak Rianti buat pergi juga, karena percuma teman-teman. Dan nanti pasti siklusnya tuh kayak mencoba kabur, coba ditahan sama Aditya dan lain sebagainya, macamnya, coba begini, coba begitu. Wah, ini sih pasti bakal ini banget sih. Makanya ya cukup wajar kalau pada akhirnya ini menjadi menjadi momen yang paling bener-bener mengerikan dalam tanda kutip ya, menegangkan maksudnya, yang akan terjadi di episode sore ini ya. Mudah-mudahan sih ya, Mimin nggak mau terlalu memusingkan bagaimana pernikahannya Aditya sama Rianti. Mau cerai ya silakan aja gitu loh. Cuman masalahnya adalah Nadia ini pun juga sejujurnya makin lama makin berbahaya teman-teman. Sifat mata duitannya dan lain sebagainya macamnya, takutnya bisa dimanfaatin sama orang-orang jahat lain seperti Sandra misalnya untuk bikin kejahatan. Itu sih yang paling Mimin khawatirkan ya. Kadang ngelihat bagaimana Nadia yang pintar bohong, pintar cari muka, pintar manipulatif tuh bahaya banget sih, bahaya banget ini. Walaupun ya entah kenapa di awal tuh ngeliat kayak baik banget, tapi sekarang setelah kayak begini kan akhirnya susah buat percaya ya. Tapi mudah-mudahan sih kita lihat aja apa yang bakal terjadi ke depannya. Tapi yang jelas mungkin Aditya harus mulai cari cara nih untuk gimana caranya minta maaf sama Kenzo, Aurel dan juga Rianti setelah kejadian ini. Mimin yakin ini pasti nggak akan pernah sama lagi perasaan Kenzo dan juga Aurel. Marah, emosi, kecewa, malu. Aduh, sedih ya kalau udah ngelihat anak-anak tuh jadi korban dari keegoisan orang tuanya kayak begini. Tapi mudah-mudahan ini bisa berangsur baik ya. Dan pada akhirnya kalau emang harus berpisah, semoga Kenzo, Aurel dan Rianti bisa bahagia. Apalagi kalau udah pisah kayak begini, kayaknya makin enak deh bagi Rianti untuk bisa semakin dekat dengan Mutiara. Sekian video dari Mimin dan sampai jumpa lagi. Bye-bye.